Sebuah pengaduan kriminal yang menuduh Presiden Myanmar Min Aung Hlaing melakukan genosida telah diajukan oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia pada 6 April 2026. Tentunya langkah ini dilakukan berdasarkan hukum pidana baru Indonesia yang memungkinkan yurisdiksi universal dalam kasus yang melibatkan kejahatan internasional serius termasuk genosida. Dan saat ini telah bersama kita Ferry Amsari, salah satu tim kuasa hukum Rohingya. And we also have Yasmin Ullah, founder Rohingya Maya Fuinor Collaborative Network. Dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Mas Ferry. Selamat siang. Oke, Yasmin, thank you for joining us. Thank you. Selamat pagi. Selamat siang untuk saat ini. Oke. No problem. Oke, saya ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, sebenarnya berbicara soal KUHP baru Indonesia ini, sebenarnya apa yang memungkinkan dan juga menguntungkan bagi kasus Myanmar saat ini? Ya, pasal 567 itu eksplisit di dalam KUHP baru bahwa Indonesia bisa menangani kasus di luar teritorial Indonesia termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi KUHP baru kita ini ada pasal-pasal istimewanya. Yaitu diberlakukannya azas yurisdiksi universal. Sehingga persis kalau kita pahami apa yang terjadi di Myanmar telah terjadi luar biasa pelanggaran hak asasi manusia. Kita gunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan itu yaitu 598 dan 599, 89 dan 90 ya di dalam KUHP baru yang kemudian dapat mempidana tindakan genosida dan pelanggaran kemanusiaan. Nah, karena berlaku azas universal, siapapun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di luar teritorial kita, berupa genosida dan pelanggaran kemanusiaan, itu dapat diadili dalam konteks hukum Indonesia. Nah, kemarin kita laporkan kepada kejaksaan senang dengan hasil penelitian itu, tinggal political will. Dan kebetulan Presiden kita sudah berupaya untuk menjadikan Indonesia negara yang peduli terhadap hak asasi manusia, apalagi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, ini kesempatan besar. Bahasa Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung kita, ini giant step ya bagi upaya penegakan hak asasi manusia. Kalau Presiden melakukan ini, mungkin sebagian pertanyaan soal peran Indonesia dalam penegakan HAM dunia itu seperti apa bisa dijawab jika ini memang dilakukan. Oke, tapi seberapa yakin Anda bahwa KUHP Indonesia yang baru ini bisa benar-benar membuat keadilan bagi Myanmar? Ya, tentu tidak serta-merta ya, ini proses panjang, tetapi setidak-tidaknya dengan memastikan proses dilakukan di Indonesia, Indonesia tidak lagi menjadi surga bagi pelanggar hak asasi manusia. Tidak mudah bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dimanapun termasuk di Myanmar untuk masuk dan datang serta berbisnis dengan Indonesia. Dengan itu tentu akan membuat suasana para pelaku pelanggaran HAM menjadi tidak nyaman, dan itu juga dilakukan di banyak negara-negara beradab agar pelaku kejahatan HAM tidak nyaman hidupnya, kurang lebih begitu. Tetapi apa yang menjadi tantangan terbesar begitu ya apabila di kasus ini diproses di Indonesia? Ya, tidak ada tantangan terbesarnya karena teksnya sudah ada di dalam KUHP. Yang mungkin ya menjadi hambatan adalah political will. Kalau political will-nya tidak ada, tidak akan ada berlanjut. Tapi kalau memang political will-nya dalam upaya menegakkan hak asasi manusia, saya yakin perkara ini akan bisa dijalankan. Dan itu betul-betul akan jadi sejarah yang sangat luar biasa bagi Indonesia dan peran Indonesia di kawasan. Oke, saya ke Yasmin. Yasmin, can you tell us about the situation in Myanmar, especially Rohingya? The situation is quite dire since the military coup and since the 2017 genocidal attacks against Rohingya. Rohingya have been living under extreme form of repression, apartheid-like conditions, all kinds of policies and practice that discriminate and kill Rohingya. Rohingya women are not safe. We are being raped, violated in many different ways. Babies are thrown into fires, villages erased. There is so much
grave crimes that have been committed against Rohingya. And now, since the coup, because of the lack of political will from the international community to address the impunity issue within Burma, Myanmar, and hold Myanmar military accountable, the country has descended into chaos, airstrikes on the daily. Hundreds of thousands of people have been displaced. So many more have been killed. And the communities across Burma, Myanmar are still standing and fighting against this measure of impunity by the Myanmar military. And we will not give up. Just like we have just collaborated with Myanmar Atrocity Prevention and Temis Indonesia to file this case. How about your family? They are living in very, very dire conditions. There is a forced starvation going on inside Burma, Myanmar. We often talk about this in the context of Gaza, but there has been a policy and practice that have been implemented for a very long time, for at least the past 2 years, against the Rohingya to starve them out so that they die. Only less than 15% of Rohingya are actually left in our own homeland, and only 1% of Rohingya out of the 3 million Rohingya worldwide live with freedom. Okay, and tell us how you transition into being an advocate for Rohingya refugees. I was born in Arakan, or northern Rakhine state, and I was a child when the first few waves of the violence took place to exterminate Rohingya. That was in the 1990s, and my mom made the toughest decision that a woman had to make, to move me, to actually flee with me as a child, as a 3 years old, to flee to Thailand. We trafficked ourselves, we got through so many mountains, jungles, boats, cars, whatever you name it. We finally got us some kind of refuge in Thailand, but we were not protected by any stretch of the means. We were left in the limbo for 16 years, running and hiding from the police because, of course, no one wants to protect us when our own state failed to protect us. And we finally got resettled in Canada, and I realized, although now that I am in Canada, I'm free, my people are not. And therefore, I am not free. So I need to come back to do something, both advocate for the human rights of the Rohingya, to be able to live freely as a human for once, as well as actually to uplift the Rohingya community from the bottom up, wherever aid or humanitarian response cannot reach them. Okay, now you are in Jakarta, Indonesia today. What do you want to the next? I would love to see Indonesian leadership step into this new role. We look up to Indonesian civil society. You have a vibrant human rights landscape. I hope that the Attorney General Office will accept our case and process it and actually start in the investigation. The Rohingya are here to file the case along with our friends who stood in solidarity with us yesterday because we cannot seek justice within our own homeland. And how sad is it that we have our own judicial system, but it is not accessible to us, nor any victims in our own country. So the Rohingya are here to file the case, to hope that we can actually seek justice beyond our own borders, not just for the Rohingya, but for all the children within Burma, Myanmar, who are hiding from the bombs and airstrikes right now, and for every single woman who've been violated by the Myanmar military, and want them to see this as their case. Oke, saya ke Mas Ferry lagi. Mas Ferry, ini berbicara soal kan sudah ada perwakilan dari Rohingya datang ke sini. Sejauh ini apa saja yang sudah didapatkan? Mungkin saja sudah ada lampu hijau yang tentunya menguntungkan bagi masyarakat Rohingya. Ya, Kejaksaan sebagai institusi terdepan di isu ini kemarin menerima hasil penelitian dan laporan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan pemerintahan Myanmar. Tentu mereka terlebih dahulu membaca, mempelajari ya apa yang kami sampaikan. Kedua, memang mereka mengakui ini KUHP baru ya, ada pasal-pasal yang mengejutkan bagi mereka sendiri, bahwa KUHP kita membuka ruang bagi pelaku kejahatan dimanapun, termasuk pemerintahan rezim militer Myanmar untuk ditindak di KUHP baru. Jadi mereka sedang menunggu. Kami juga berencana akan meminta waktu bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas bagaimana penerapan pasal-pasal ini supaya terlaksana dengan baik dan mengukuhkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam isu penegakan hak asasi manusia. Sebagai Presiden Dewan HAM, sangat penting bagi kami
Indonesia memberikan indikator yang jelas soal posisi mereka, terutama dalam isu-isu kawasan. Perlu diingat Indonesia juga adalah pendiri negara ASEAN. Ya. Kita adalah pencetus Konferensi Asia Afrika dengan Dasar-Sila Bandung, dan kita berharap itu betul-betul di follow up secara baik oleh Kejaksaan dan atas perintah Presiden sebagai pemimpin terdepan dalam isu penegakan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Nah, ini berbicara soal ASEAN tadi, apa dampaknya bagi posisi Indonesia di ASEAN jika kasus ini dilanjutkan? Ya, tentu ada pilihan dan konsekuensi ya. Pilihannya ketika melindungi warga Myanmar, dalam konteks ini adalah warga Rohingya, bagi kami akan membawa konsekuensi. Minimal misi diplomasi untuk Myanmar akan berkurang sedikit banyaknya ya. Tetapi dengan sikap itu, Indonesia sedang menolong banyak nyawa. Indonesia akan mengubah peradaban ASEAN menjadi lebih pro manusia, hak asasi manusia. Dan bagi saya itu jauh lebih penting, dan itu akan menjadi diplomasi besar bagi Indonesia, tidak hanya di kawasan ASEAN tetapi di kawasan dunia, bahwa kita paling terdepan di dalam isu ini tanpa mempertimbangkan kehilangan relasi dengan Myanmar. Karena relasi dengan negara-negara ASEAN yang lain juga penting dibandingkan sekedar mempertimbangkan kehilangan diplomasi dengan Myanmar. Okay, back to Yasmin. Do you think the international community is doing enough to help Rohingya? Not at all by any stretch of the means, but I think that we often focus on the humanitarian aid more than anything else. This is not just a humanitarian crisis, it's a human rights crisis. We have dealt with the Myanmar military for the past 80 years as Rohingya community. And do we need 80 years more in order for this issue to end? Therefore, we brought the case to Indonesia because we believe in the leadership of this country, that it would actually lead ASEAN out of this complacency and instability that is made and implemented by the military junta and many other aspects of the democratic backsliding. I'm really hoping also to send a message to Min Aung Hlaing, the architect of our Rohingya genocide himself, to say that you may be able to steal an election and you may be able to steal the presidency office, but don't run or don't hide. Accountability and justice is coming to you, even if you're hiding in the ivory tower that is the presidential palace of Myanmar. Okay, appreciate it. Saya ke Mas Ferry terakhir. Mas Ferry, ini apa yang selanjutnya? Tentunya kita berharap bahwa pemerintah benar-benar bisa membuat masyarakat Rohingya ini ada kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi apa yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah? Mungkin pemerintah bisa mendengar begitu ya, yang tentunya agar kasus ini bisa segera berakhir dan masyarakat Rohingya bisa hidup dengan merdeka. Ya, negara ini didirikan dengan semangat anti kolonialisme yang luar biasa, kita anti penjajahan. Di preambul Undang-Undang Dasar kita eksplisit disebutkan bahwa kita berpihak kepada peri kemanusiaan dan peri keadilan dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang abadi. Kita mewujudkannya yang harus maksimal, tidak hanya dalam konteks kepentingan kita sebagai negara merdeka saja, tetapi kita dikatakan oleh founding fathers kita mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Apa maknanya? Yaitu melakukan peran-peran penting bagi kemanusiaan, terutama di sektor kawasan. Dan saya rasa dengan perspektif diplomasi luar negeri yang sangat berkembang di diri Presiden, maka isu dan kasus ini adalah percontohan penting untuk menyatakan diri bahwa kita masih punya spirit peri kemanusiaan dan peri keadilan sesuai dengan bunyi konstitusi kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry sudah berbicara dengan kami. Yasmin, thank you for joining us. Thank you, such an honor. We hope everything is fine and you can back to Myanmar with free. Amen. Amin. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu. Thank you.